Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa lagi bersama dengan saya di dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8. Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya beri tema renungan kita, kesempitan hidup, kesempatan berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bethesda, Bethesda mempunyai arti rumah kasih karunia. Ini adalah nama sebuah kolam yang diyakini sanggup menyembuhkan penyakit apapun juga, sebagaimana Yohanes 5 ayat yang keempat. Orang-orang di sekitar kolam itu meyakini bahwa sewaktu-waktu akan ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air kolam itu. Dan siapa saja yang pertama kali masuk setelah air kolam itu terguncang akan mengalami kesembuhan. Sebenarnya disinilah ada ironi tentang tempat ini, tentang nama ini. Di tempat yang bernama Rumah Kasih Karunia, orang-orang berebutan untuk menjadi yang pertama masuk ke kolam setelah guncangan air terjadi. Sangat mungkin orang yang pertama kali masuk ke kolam Bethesda itu adalah orang yang paling memikirkan dirinya sendiri dengan segala akal dan segala kekuatannya untuk bisa mengalahkan orang lain. Di kolam yang bernama Kasih Karunia, tetapi tiap-tiap orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Ini ironi. Akibatnya, memang ada seorang yang disebutkan di sana yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya, tidak mengalami kasih karunia di kolam kasih karunia. Apa yang terjadi di sekitar kolam Bethesda adalah gambaran tentang kerasnya kehidupan. Hidup ini keras dan menuntut perjuangan, sehingga selalu ada orang-orang yang kalah, orang-orang kalah dan tersisihkan yang harus menerima realita kehidupan tanpa perlawanan berarti. Sama seperti saat ini, kita mungkin hanya bisa menerima sebuah kenyataan hidup tanpa tahu mengapa dan bagaimana kenyataan hidup itu bisa sedemikian sulit. Kita harus menerima berbagai kesulitan. Ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan beribadah, pandemi membatasi ruang gerak kita. Kita harus menerima realita. Ada anggota keluarga yang sakit, tapi juga tidak kunjung sembuh. Kita pun harus menerima duka yang tiba-tiba menyergap orang-orang yang kita kasihi, dan berbagai peristiwa lainnya. Hal-hal ini terjadi, dan mau tidak mau kita harus menerimanya. Inilah yang membuat hidup terasa sempit. Ada kesempitan, tanda kutip, kesempitan dalam kehidupan. Tetapi di sisi lain, di sini kita melihat ada kesempatan berkarya. Yohanes mengisahkan bahwa Yesus datang ke kolam Bethesda. Tentu ada cukup banyak orang sakit yang menantikan mujizat kesembuhan. Tetapi perhatian Yesus tertuju kepada orang yang sudah lama menantikan kasih karunia tetapi selalu tersisihkan. Kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Lalu Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes 5 ayat yang ke-6. Tentu saja dia mau sembuh. Jika orang lumpuh itu tidak ingin sembuh, tentu ia tidak berada di kolam Bethesda itu. Yesus memahami bahwa kesempitan hidup ini bisa membuat orang kecewa dan tidak berani berharap. Kekecewaan orang itu memang tampak dalam jawabannya.
Dia berkata begini, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia berkata bahwa sebenarnya aku tidak punya kesempatan. Tapi Yesus ingin membangkitkan kembali semangat dan harapan orang lumpuh itu. Di mata Yesus, kesempitan hidup adalah kesempatan berkarya. Maka Yesus pun memerintahkan dengan otoritasnya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi saat itu ia pun sembuh. Dia mengalami kesembuhan total. Di tengah makin beratnya beban kehidupan ini, masih mampukah kita berkarya melayani orang lain seperti Yesus, teladan utama dalam hidup kita? Saudara-saudara, memang ada banyak kesulitan, ada banyak tanda kutip kesempitan dalam hidup ini. Tetapi mari kita tetap mawas diri. Ya, jangan sampai dalam situasi seperti ini justru perilaku kita membuat kehidupan ini semakin terasa sempit bagi orang lain. Mari kita belajar dari Yesus untuk melihat kesempitan hidup, tantangan hidup sebagai kesempatan bagi kita untuk berkarya, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk menguatkan, mendoakan orang lain. Kita menjadi berkat bagi sesama supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekalipun dalam berbagai kesulitan ataupun kesempitan hidup, tetapi Engkau tetap berkarya. Engkau tetap mengasihi kami, dan Tuhan tolong kami supaya kami pun mempergunakan kesempatan ini untuk bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan, melayani sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Shalom.